Hello, partners. Good evening. Good evening. How are you, bro Coco? Very good, bro. Abdul Halim, yeah. How about you? How about your condition, bro? I'm doing great. That's cool. I'm very happy to know about your condition. And are you ready for the class today, bro Abdul Halim? Okay. Ready? Ready. That's cool, I'm yeah. ready. Okay, and how about others, yeah? All of friends here. Hi, guys. Good evening. Good evening, Bro Coco. Good Good evening, Bro evening, Coco. all. How's Good life, guys? How evening. are you? Great. How are you all? Life is good. Life is good. Okay. How's life is like how are you ya guys? Kita bisa nanya kabar itu bisa dengan how's life, how are you, how have you been ya, what's up ya. Nah, banyak ya yang sudah kita pelajari juga di maybe I think I often talk about it ya. Ini saya sering juga nih ngobrol tentang apa ya, tanya ke teman-teman how's life guys, nah, what's up, yeah, that's it. Itu ya, itu untuk menanyakan kabar. Okay guys, and today is the seventh meeting ya. It's about structure ya. Hari ini kita belajar tentang pola kalimat teman-teman, struktur ya. But ya, the output is speaking ya. Outputnya ya tetap speaking as the main skill. Sebagai skill utama ya in a language dalam berbahasa. So let's go. Are you ready guys for today's lesson? Ready? Yes. Yes, ready. Ready. Right, okay, good. Okay, day 7, it's about giving advice and suggestion. Giving advice and suggestion. Would you please read it, guys? Boleh kita baca sama-sama ya? Giving advice and suggestion. Giving advice and suggestion. Alright, okay. It's not suggest ya, bukan suggest tapi suggestion. Suggestion. Okay, suggestion. Nah, that's it. Repeat after me, guys. Suggestion. 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 Ya, okay. Giving advice ya, advice. Giving advice itu artinya apa sih, guys? Memberi Nasihat. nasihat dan memberi semangat. Nasihat. Kalau suggestion is Memberi dorongan, semangat gitu. saran ya. Saran. Suggestion itu saran. Yes, alright. Okay, giving advice and suggestion. Jadi memberikan nasihat dan saran ya. Okay, so what is actually the difference? Apa sih bedanya ya? Ada versi yang mengatakan bahwasanya advice, nasihat itu ada sedikit perbedaan dengan suggestion ya, dengan saran. Kalau advice berarti dari orang yang pernah mengalaminya, biasanya gitu ya. Tapi kalau suggestion belum tentu mengalaminya. Misalnya ada nasihat, kamu harus pergi ke Bali ya, seharusnya pergi ke Bali untuk liburan. Berarti yang memberikan nasihat pernah ke Bali. Kayak gitu ya. Ada versi seperti itu, tapi ada juga versi di mana advice and suggestion ya, they are same ya, sama aja, sama-sama memberikan masukan. Ya, but the meaning, the context are same ya. We can give ya recommendation ya guys for someone else. Kita kasih rekomendasi untuk orang lain, like that one. Okay, so directly I'll bring you to this part ya. Kita langsung ke sini teman-teman biar nanti prakteknya banyak ya teman-teman, karena memang praktek itu sebenarnya yang utama teman-teman ya. You understand, you memorize, and you practice. Nah, itu dia ya. Okay, let's go. This one is the advice and also the suggestion. Kita mulai dari advice dulu ya guys. Advice itu adalah nasihat, dan seperti yang kita ketahui di kalimat itu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya ya, atau kalimat interrogative. This one. Nah, positif, negatif, and interrogative. Kita mulai dari kalimat yang positif dulu ya guys. Kalau kita memberikan nasihat, kita bisa dengan kata should. Should. Nah, should itu bukan harus ya, tapi seharusnya. You should. That's it. You should. Oke. Dan kalau diikuti oleh verb, nanti pakai verb one ya guys. Bukan verb two, bukan verb three, bukan verb ing, tapi kita pakai verb one. Jadi you should plus
verb want. Ini digunakan untuk kalimat positif. Boleh kita baca contohnya, guys? Ada kalimat you should study hard. Boleh kita baca sama-sama ya? You should study. You should study hard. You should study hard. Okay, it's not study, but study. You should study hard. You should study hard. Okay, you should. Study hard. Bacanya should ya, should. Gimana guys? Iya. Should. Bukan should. Iya, bukan so, tapi should. You should study hard. You should study You hard. should study hard. Study hard. Study Okay. hard. Okay. Again ya, bukan studi tapi study ya. You should study hard. That's it. Kalau diartikan gimana guys? You should study hard. Kamu Kamu harus belajar dengan Harus Belajar belajar. dengan keras. Oke. Sekali lagi, should bukan harus ya. Should itu seharusnya. Nah, should itu seharusnya. Kalau harus itu must ya. Must. Seharusnya itu ya kamu. Kamu seharusnya Belajar. ya, Giat. dengan giat ya, study hard. Oh, hard giat ya. Iya, hard itu bisa keras, bisa sulit, bisa giat ya, tergantung kalimatnya ya. You should study hard berarti belajar dengan keras, dengan giat. That's it. You should, you sebagai subjeknya, kamu ya. Should itu seharusnya. Kemudian study hard. Study itu verb berapa guys? Verb 1, verb 2, verb 3, verb in? Verb 1 ya. Nah, jadi you should, kemudian verb 1. Oke. Jadi kalau memang diikuti oleh verb, harus verb 1. Itu adalah pola dari model ya. Teman-teman di basic 1, pernah kan ya ada materi model? Model itu kata bantu untuk kata kerja ya. Lupa. Alright, oke. Lupa kok. Oke, saya ingatkan lagi, model itu kata bantu untuk kata kerja, salah satunya adalah should. Dimana kalau model diikuti oleh verb, harus verb 1. Harus ya, teman-teman. Makanya di sini setelah should, kalau verb, ya verb 1, verb 1. Exam. Bro. Nanya You bro. should study hard. Contohnya, Bro. Ini contohnya ada di sini nih. You should Bro mau study nanya. hard. Nah, oke. Sebentar Sisa, sebentar. Contohnya ini ya, should. Should itu ya model ya teman-teman, kata bantu untuk kata kerja. Kata bantu ya. Yes, that's it. Makanya ada Verb-nya verb kata 1. bantu. Nice. Jadi you should study hard. Jadi sebenarnya materi di basic 1 itu nyambung ya guys dengan materi di basic 2. That's it. Dan materi basic 2 nanti nyambung lagi ke bulan ketiga. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi bukan cuma per level nanti materinya berkesinambungan, tidak, tapi bahkan apa ya, antar level itu berkesinambungan. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita pelajari lupa ya, karena itu nyambung terus teman-teman. Oke. Ini untuk positif ya teman-teman. Kita selesaikan dulu nanti sampai kalimat tanya, baru setelah itu nanti boleh kita tanya jawab ya. Jadi biar selesai dulu, kemudian nanti diskusi. Oke, bro. Oke. Alright ya, ini kalimat positif you should, kemudian verb 1 ya. Kalau kalimatnya negatif, berarti setelah should tinggal ditambah kata apa guys? Not ya. Jadi you should not. Kemudian lagi-lagi kalau diikuti verb harus verb 1. Verb 1. That's it. You should not, atau boleh disingkat should not itu jadi shouldn't. Nah, shouldn't. That's it. Boleh kita baca sama-sama ya contohnya guys. You should not or You should not or shouldn't lie to your mom. Kalau diartikan gimana sih guys? Kamu seharusnya tidak berbohong dengan ibumu. Alright. Kalau should seharusnya, kalau should not itu seharusnya tidak gitu. Atau tidak seharusnya boleh.
Nah, lie itu bohong ya, ini verb 1 guys. Bohong to your mom, ke ibumu. Kalau jangan itu kok sama ya? Apa beda? Kalau jangan itu don't ya, don't. Nah, don't lie, itu jangan bohong. Tapi kalau seharusnya tidak, should not ya, should not. You should not. Kenapa nggak should don't? Nggak bisa sister. Should don't. Should not. Kalau negatif should itu diikuti oleh not, bukan do not ya. You should do not itu tidak. Itu terlalu numpuk ya. Should Ada menembak. model. Should menembak. Should itu beda kata bro. Oh, lain ya. Gibran. Kalau itu menembak beda kata ya. Shooting nanti. Tapi kalau ini shoot Sabedan. harusnya. Iya ya, oke. Right. Gitu ya. Ini adalah negative sentence, kalimat negatif teman-teman. Bukan nasihatnya yang negatif bukan ya, tapi bentuk kalimatnya negatif karena ada kata not. Should not, atau boleh disingkat jadi apa tadi? Should not guys? Shouldn't. Nah, kalau teman-teman mau lebih simpel ya shouldn't gitu aja ya. You shouldn't. You shouldn't lie to your mom. Itu ya. Itu untuk kalimat negatif. Nah, kalau kalimat positif tadi you should verb 1, kalau negatif you should not verb 1 atau verb 1. Nah, kalau untuk kalimat tanya gimana nih? Kalau untuk kalimat tanya, kita nggak lagi ngasih nasihat ya, tapi justru kita yang minta nasihat. Yaitu nanti polanya ada should, tetap ada kata should ya, artinya seharusnya, kemudian diikuti oleh I di sini sebagai subjek. Nah, setelah itu ya tetap ya pakai verb 1, verb 1, kemudian tanda tanya. Soalnya kita lagi minta nasihat ya. Kita nggak lagi ngasih nasihat, tapi kita yang justru meminta nasihat. Boleh kita baca contohnya guys? What should, gimana nih? What should I do? What should I do? What should I do? Apa tuh artinya guys? Apa yang seharusnya aku lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, itu dia. Justru di sini kan minta nasihat ya. What should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Gitu, saya lakukan. Jadi what itu apa? Should-nya tadi itu verb ya. I sebagai subjek. What should I? Kemudian do-nya itu. What should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Atau contoh yang kedua boleh kita baca sama-sama guys. What should I say? Artinya apa yang seharusnya aku katakan? Apa yang seharusnya saya katakan dan saya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya untuk meminta nasihat. Oke? Silahkan guys, kalau ada pertanyaan ya. Sorry sekali lagi tadi belum saya buka diskusi soalnya biar positif, negatif, interrogatif baru kita diskusi gitu ya. Jadi biar tidak potong-potong. Silahkan guys, come on. Question? Iya bro. Oke, Sis Debbie, please. Jadi modal itu adalah kata bantu untuk verb. Benar sekali. Tapi hanya verb 1. Verb 1, iya. Kata bantu untuk kata kerja. Dan kalau ada modal, itu diikuti oleh kata kerja, harus kata kerja bentuk pertama. Seperti itu. Oke, berarti nggak bisa setelah modal itu noun atau yang lainnya? Noun, adjective, adverb gitu kan maksudnya? Boleh, tapi nanti butuh kata be dulu. Ya, butuh kata be dulu. Jadi nanti you should be, misal nih ya guys, mungkin saya taruh di bawah sini ya. Ketika should diikuti oleh verb harus verb 1. Tapi ketika should diikuti oleh non verb setelah kata kerja guys, itu ada be-nya dulu ya.
kemudian baru ana. Ana itu apa guys? Adjective, noun, adverb. Nah, itu dia. Adjective itu kata apa? Kata sifat. Noun itu kata apa? Kata benda. Nah, kalau adverb? Keterangan. Kata kerja. Kalau kata kerja bukan. Kata kerja itu verb. Keterangan. Nah, itu kata keterangan. That's it. Nah, jadi ketika diikuti oleh selain kata kerja ada be-nya dulu. Contoh nih, kamu seharusnya bahagia. Gitu. Bahagia itu happy kan? Itu bukan kata kerja, itu kata sifat. Harus. Berarti gimana guys? You should You should be be happy. happy. Nah, seperti itu. Oke, sis Debbie ya. Oke, thank you. Very good. Oke, that's nice. Jadi seperti itu teman-teman. Coba ya, ada beberapa teman-teman di sini yang dulu basic one sama saya nih. Masih ingat nggak ya dengan ini guys? Atau udah lupa juga? Forget. Forget, oke. Tapi dulu pernah kan ya saya bahas itu di basic one ya? Pernah. Nah, itu dia. Jadi saya bahas waktu itu saya tuliskan should verb 1 ya guys, modal verb 1. Nanti kalau modal diikuti oleh ana harus ada be-nya dulu. Tapi nggak apa-apa ya, yang bagi dulu kita mungkin tidak satu kelas ya. Akhirnya kan kita satu kelas dan saya bisa jelaskan juga ya. Jadi teman-teman bisa dicatat juga. Bro Koko, aku mau tanya. Silakan, sister. Forget sama forgot apa itu bedanya? Forget verb 1, sister. Kalau forgot itu verb 2, verb 3. Oh. Jadi forget itu lupa tapi saat-saat ini. Tapi kalau forget itu lupa tapi di masa lampau. Oke, makasih. Oke. Clear guys untuk advice ya, untuk nasihat. Oke ya? Clear, bro. Clear enough. Oke. Coba dong sebelum melangkah ke yang suggestion ya. Coba ada kalimat gini ya. Kamu seharusnya pergi ke Bali gitu aja deh. Gimana tuh bahasa Inggris? Go to Bali. You should go to Bali. You should go to Bali. Oke. Kalau dibuat kalimat negatif, kamu tidak seharusnya pergi ke Bali. You should go to Bali. Go apa goes? Then go Go. Oh ya, verb 1 tetap verb 1 ya. You shouldn't go to Bali. You shouldn't go to Bali. Oke, kalau saya buat kalimat tanya nih, kemana seharusnya aku pergi? Kemana guys? Kalau what kan apa ya? Where should I go? Where should I go? Where should I go? Oke, gitu ya guys. Itu adalah advice. Ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif untuk memberikan saran dan juga negatif untuk memberikan saran. Tapi sekali lagi itu hanya kalimatnya saja yang negatif ya, bukan bukan nasihatnya yang negatif. Dan kalimat tanya digunakan untuk meminta ya, meminta nasihat. Sekarang kita ke suggestion ya. Suggestion itu saran ya guys. Ini juga memberikan masukan kepada orang lain ya. Kalau kita suggestion atau saran, itu ada dua kata yang bisa kita gunakan ya. Sebenarnya banyak sekali kata yang lain, cuma yang kita pelajari hari ini dua dulu ya. Yang pertama ada kata recommend, bukan recommended ya, tapi recommend verb 1 guys. Oke, nanti kita pelajari kalimat positif, kalimat negatif. Dan satu lagi adalah kata suggest. Nah, suggest itu menyarankan ya. Kalau recommend tadi merekomendasikan, kalau suggest itu menyarankan. Oke. Ada sedikit perbedaan di sini ya. Kita pelajari sama-sama. Yang pertama guys, ketika kita pakai kata recommend, itu nanti diikuti oleh verb 1 ya. Jadi di sini I would. Would itu artinya akan. Tapi di sini kalau kita gunakan untuk merekomendasikan atau menyarankan, itu lebih berarti melembutkan kalimat aja gitu. Jadi would di sini nggak ada artinya nih. Ini cuma melembutkan kalimat. Jadi kalimat itu lebih sopan gitu teman-teman. Jadi I would recommend you
Aku merekomendasikan kamu to, untuk, nanti kalau diikuti oleh verb, ya verb 1 ya. Oke, jadi sekali lagi would di sini tidak bermakna akan gitu, bukan ya. Bukan aku akan merekomendasikan, bukan. Tapi ini nggak ada artinya, cuman menunjukkan itu lebih sopan gitu ya. I would recommend you, aku merekomendasikan kamu, tapi sopan gitu ya, kalimatnya tuh halus gitu. To, untuk apa gitu ya. Coba kita baca contohnya ya guys. Boleh kita baca sama-sama? I would recommend you to Would speak up recommend you to more. speak up more. I would recommend you to speak up more. Nah, speak up more. Apa tuh artinya guys? Aku merekomendasikan Kamu untuk bicara lebih banyak. berani berbicara ya. to speak up more. Berbicara lebih banyak. Lebih banyak. Banyak. More itu lebih ya, maksudnya berarti selama ini kamu sudah berbicara cuman kurang gitu ya. I would recommend you to speak up more. Oke. Di sini pakai speak up ya. Speak up itu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing guys. Satu. Satu ya, verb 1. Oke, more ini keterangan aja nih, berarti harus lebih. Gitu. Ini adalah kalimat positif ya, nggak ada not-nya. Dan kalau recommend pakai verb 1. Tuh. Kalau kalimatnya negatif, setelah would tinggal ditambah not aja ya. Jadi I would not recommend you to. Lagi-lagi pakai verb berapa guys? Verb? Verb 1. Nah, jadi bedanya sama yang positif tadi, kalau tadi would, kalau negatif would not. Would not. Atau kalau mau disingkat would not itu apa guys? Boleh di wouldn't gitu ya. Alright. Jadi boleh kalau teman-teman mau pakai, bro saya pengen lebih singkat aja nih, wouldn't ya. It's okay, no problem guys. Sama aja ya, benar juga. I would not atau I wouldn't gitu. Aku tidak gitu ya. Coba kita baca contohnya ya guys. I would not. I would Would not not recommend you to watch Venom. Watch Venom. Ya, The Venom itu judul film ya di sini guys. Judulnya The Venom gitu maksudnya. Ya, kalau diartikan gimana guys? Aku tidak tidak merekomendasikan Menonton film Venom. Aku tidak merekomendasikan kamu untuk menonton Venom. That's it. Itu ya, itu kalimat negatif teman-teman. Jadi sarannya berupa kalimat negatif. Bukan sarannya yang negatif ya, tapi kalimatnya negatif. Bro. Clear? Oh iya, silakan guys, come on. Atau verb 1-nya bisa boleh ditambahin ing nggak? Untuk verb 1-nya maksudnya diganti verb ing gitu, bro? Iya, maksudnya itu. Untuk kata recommend tidak. Kalau recommend itu diikuti oleh verb 1. Yang verb 1-nya yang setelahnya, setelah yang verb 1. Yang setelah yang watch, misalnya watching di situ. Iya. Iya. Oke. Alright, ya. Gini, recommend itu verb ya, guys. Itu verb bukan, guys? Recommend. Ya. Verb kan? Nah, kalau verb diikuti oleh verb yang lain, tapi verb yang di depan itu recommend, yang belakang itu harus verb 1 ya, guys. Jadi ini ada to, terus verb 1 itu namanya to infinitive ya, atau infinitive. That's it. Ada yang pernah belajar tentang infinitive, guys? Belum. Oke. Di next level nanti ada materi itu ya, to infinitive gitu. Jadi pokoknya kalau di depan ada kata recommend, kok di belakang ada verb yang di belakang verb 1. Itu kuncinya. Jadi kalau yang di depan itu verb 1, yang di belakangnya juga harus verb 1 gitu kok? Bukan bro. Kalau di depan ada recommend, ada kata kerja recommend, di belakang kok ada verb lagi, nah itu verb 1 di belakang. Gitu bro.
Bukan di depan verb 1, di belakang verb 1, bukan. Tapi di depan recommend, di belakang verb 1. Oke. Berarti kalau bilang watching gitu nggak ini ya? I watch. Kalau secara pola kurang, bro. Tidak pas gitu. Kalau struktur yang benar-benar benar gitu ya guys. Tapi kalau sekedar komunikasi mah ya sekalipun kita pakai gestur, kalau teman kita paham ya sudah selesai. It's okay ya. Yes, that's okay. Oke, bro, Hadi ya. Thank you, bro. Welcome. Bro Koko, Ya, silahkan sis. ini I would, ini kan nggak digunakan kan word-nya. Kalau misalnya langsung I would recommend langsung begitu tuh gimana? Would ya, would. Ya, I would recommend. Kan ini nggak digunakan kan, artinya akan ini. Kalau misalnya dihapus aja tidak disebutkan Langsung itu I bagaimana? recommend gitu ya. Iya. Boleh. Sebenarnya I recommend langsung gitu nggak masalah ya guys. Cuma would di sini untuk lebih sopan ya? melembutkan Lebih halus, kalimat. Ya, lebih sopan. Oh, lebih sopan. Untuk penulisan atau untuk penyebutan gitu kok? Untuk dua-duanya secara tulis maupun lisan, like that one. Ya, Jadi kalau ada kata would, itu bisa membuat kalimat lebih sopan ya guys, lebih halus gitu. Would. Berarti tidak harus diartikan berarti ya kok ya? Tidak sister. Oke. Oke. Thank you. Sedikit ya, mungkin flashback kalau di basic one. Kenapa sih saya sambungkan ke basic one? Soalnya ini sebenarnya materi di basic one ya guys. Ada kata would, should, could. Itu kan ada kan ya di basic 1 guys? Yes or no? Yes. Nah, itu kan ada ya. Ada. Jadi guys, kalau would itu fungsinya ada 3. Yang pertama artinya akan tapi di masa lampau. Yang kedua artinya akan tapi untuk pengandaian. Yang ketiga artinya tidak ada artinya, tapi untuk melembutkan kalimat. Nah, di sini nih poin yang ketiga ya. Jadi would di sini tidak ada artinya, tapi untuk melembutkan kalimat. Gitu. Tadi Seperti apa itu. aja, bro? 1 itu Would itu akan akan tapi di masa lampau. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, would itu akan tapi untuk pengandaian. Pengandaian maksudnya gimana sih kok? Pengandaian tuh jika aku adalah Raffi Ahmad, aku akan ya kan. Tapi nyatanya kan aku bukan Raffi Ahmad. Pengandaian ya itu. Ya, pengandaian conditional sentence. Nah, yang Terus yang ketiga? Yang terakhir itu tidak ada artinya tapi untuk melembutkan kalimat aja. That's it. Jadi di sini untuk melembutkan kalimat. Oke guys, get it? Get it. Oke ya? Oke, good. Jadi sekalipun would dihilangkan di situ nggak apa-apa guys, no problem. Tidak kasar juga ya, cuman kalau ada would-nya jauh lebih sopan, jauh lebih halus gitu. Kalau menyarankan kan ya sesopan mungkin kan gitu. Oke ya. Itu guys pakai kata recommend dan nanti diikuti oleh verb 1. Sekarang kita bisa juga pakai kata suggest ya untuk menyarankan, yaitu I would suggest you. Suggest itu artinya apa tadi? Suggest? Menyarankan. Menyarankan. Nah, jadi di sini ada would lagi nih, tapi nggak ada artinya ya. I would suggest you. Aku menyarankan kamu. Kalau di depannya ada kata suggest, di belakangnya diikuti oleh verb ing. Bukan lagi verb 1 tapi verb ing. Itu namanya gerund, teman-teman ya. Nah, namanya gerund. Oke, gerund itu ketika ada kata kerja diingkan ya, tapi di situ jadi kata benda. Tapi sekali lagi ini sekilas aja ya, jangan teman-teman aduh ini sulit banget nih, enggak ya guys. Belum waktunya aja, nanti ketika teman-teman ketemu materi itu pasti lebih paham. Tapi sekilas kalau suggest pakai verb ing ya. Like that. Terkadang nih ya, kok ya, kalau mau ngomong secara langsung kayak gitu tuh suka lupa sama rumus-rumus kayak gini. Oke, nggak apa-apa sister. Ya memang semua butuh dilatih ya, nanti biar terbiasa gitu teman-teman. Pokoknya kalau suggest langsung ya, copying gitu.
Contohnya boleh kita baca guys. I would suggest you. I I would would suggest you Just doing this doing now. doing this now. Yes, No. no. Nah, artinya Saya apa guys? sarankan kamu. Aku menyarankanmu untuk melakukannya sekarang. Sekarang. Aku menyarankan kamu melakukan Melakukan ini ini sekarang. sekarang. You dan Mengerjakan suggest you. ini sekarang. Doing. Saya tidak menyarankan. Ini ing-nya bukan karena now-nya ya guys. Itu kebetulan aja ada kata now. Oh, Kebetulan. jadi harus Tapi- pakai ing ya. Iya, tapi ing ini karena ada kata suggest. That's it. Bro Koko, I want to ask you. Okay, please sister. The difference the would and will, because will the verb one, and then this is the would. You said past in the past using the would, and then the difference words are what's What is the difference? Apa bedanya Yes. gitu ya? Oke, kalau would itu ya tadi ya bisa akan tapi lampau gitu. Yang kedua Future. bisa untuk akan tapi pengandaian. Yang ketiga tidak ada artinya tapi untuk melembutkan kalimat. Tapi kalau will untuk akan tapi di masa depan gitu sister. Future. Simple future. Simple future tense. Nah itu dia. okay. Thank you so much, Okay. Bro Koko. Welcome sister Ida. Good. Oke ya, ini ya teman-teman. Jadi I would suggest you kemudian verb ing. Kalau kalimatnya negatif, tinggal ditambah not aja ya setelah would. Jadi gimana guys? I would not I would not suggest you. suggest you. Kemudian pakai verb ing lagi ya, plus verb Ya. Going to ing. the gym. Nah, contohnya boleh kita baca sekali lagi. I would not I would suggest not you. suggest you going to the gym. Going to the gym. Oke, artinya guys, aku tidak Tidak menyarankan kamu Pergi ke Tidak gym. Tidak menyarankan. Aku Pergi tidak ke gym. menyarankan kamu untuk pergi ke gym. Oke. Good ya. Ya mungkin karena di sana rame atau gimana gitu. Oke ya, jadi semuanya guys pakai verb one. Kecuali kalau ada kata suggest, pakai verb berapa? Verb? Sorry, pakai verb apa? Verb ing. That's it. Oke. Any question? Ada pertanyaan guys? No. No ya. No. Nah, jadi ditaruh di pikiran kita, oh semuanya pakai verb one nih. You should verb one. I would recommend you to verb one. Kalau suggest, I would suggest verb You. ing. Nah, gitu aja. I would suggest you verb ing gitu. Pokoknya yang verb ing itu yang suggest. Suggestion. Yes, that's it. Suggestion. Okay. Suggestion. Oke ya, clear? I would suggest you. Clear, bro. Going to That's gym. good. Hope it's clear. Oke, for you guys, for your practicing today ya, untuk praktek teman-teman hari ini, silakan memberikan nasihat, saran ya, you give advice and suggestions to your friends. Anggap aja permasalahan ini adalah permasalahan teman kita ya. Jadi kita kasih nasihat, kita kasih saran. Mau pakai you should boleh, you should not boleh ya. I would recommend you to boleh ya. I would not recommend you to ya boleh. I would suggest you verb ing boleh. I would not suggest you verb ing juga oke. Bebas ya, tergantung kalimat saran atau nasihat teman-teman. Oke, so I think for example the first one ya, coba dong boleh diangkat tangannya guys. Saya dikasih advice atau saran ya teman-teman, suggestion. I want to quit smoking guys. What should I do? Boleh dong diangkat tangannya nih. I want to quit smoking. Aku ingin berhenti merokok ya. Apa yang aku lakukan? Nah, what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Boleh dong saya dikasih saran nih, diangkat tangannya ya. Come on. Sekalipun bahasanya dicampur-campur nggak apa-apa guys, no problem. Nanti kita bahasa Inggris kan sama-sama. Sis Erna ya, what should I do Sis Erna for this one? Okay, Sis Erna, please. Okay. I want to quiet smoking. What should I do?
I think, Boleh Ah, pakai I think. gimana? I think. Okay, I think I recommended you Oke, to bukan recommended. it can. I recommend you atau I would recommend you. Oh yeah, I would recommend you to eat candy, to stop, to quiet smoking, Oke, and to also, quit oh yeah, smoking. quit smoking, and also, far away with your friend with smoking. Okay, far away from your friends who That's smoke good. ya. Okay. Thank you. I would recommend you to eat. Nah, itu eat-nya pakai verb 1 ya karena di depan recommend. Thank you Zizarna ya. Thank you so much. It's good. Coba saya ke Bro Subhan for now ya. Bro Subhan, please. What should I do, bro? Tetap masalah yang sama ya. I want to quit smoking. What should I do? Yes. I think you should start now and be consistent. Okay, you should start. Start or stop, bro? You should Start. Start in what? Memulai. Oh, you should start to quit smoking ya. You should start now and Be consistent. be consistent. All right. Okay, then that's cool. Okay, thank you ya, bro. Thank you so much. And sis Hartati, how about you, sister? So what should I do? I would recommend you eat candy for quit smoking. Okay, I would recommend you to eat candy to quit smoking. Oh, that's same with me. Sorry, with this one, ya. Yes. Alright, okay. Okay, then it's good. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman kasih nasihat mau pakai you should boleh, I would recommend boleh, I would suggest boleh ya, bebas teman-teman. Dan di sini ada maybe 5 first ya. 5 dulu nggak apa-apa teman-teman, tapi ya dikasih alasannya ya, nanti boleh dikasih because gitu. Misalnya, I would recommend you to eat candy to quit smoking because candy can replace the cigarette and it is sweet. Yeah. It helps you. Jadi ada kata because-nya. Oke? Itu ya. Yang pertama tetap I want to quit smoking. What should I do? Aku ingin berhenti merokok. Apa yang seharusnya aku lakukan? Yang kedua guys, I want $100,000 and I don't know how to spend it. What should I do? Artinya apa sih guys? Yang kedua nih? Saya mempunyai $100,000. Aku tidak tahu bagaimana Apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang seharusnya aku lakukan? I won itu memenangkan ya. Aku memenangkan $100 dan saya tidak tahu $100.000. bagaimana cara menghabiskannya. That's it. I don't know how to spend it. Shopping. Nah, oke. Nanti kasih saran ya. Kemudian I hate working. What should I do? Kalau ini mudah ya, maksudnya artinya gampang ya. Aku benci kerja. Apa yang seharusnya aku lakukan? Mungkin butuh liburan atau apa gitu ya. I feel sad. What should I do? Saya sedih. Aku sedih ya. Saya merasa sedih. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang seharusnya aku lakukan? Nah, nanti boleh teman-teman ngasih saran ya, nasihat. Kemudian I keep losing my credit card. What should I do? What is that? Aku kehilangan kredit. Harusnya saya lakukan. Apa yang seharusnya aku lakukan? Nah, tapi sekali lagi nanti boleh dikasih alasannya ya, because gitu ya. Jadi tidak hanya ada why kok. sorry sister. Kan pertanyaannya nggak ada menanyakan why, mengapa, kan nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, perlu saya tambahkan gini. Biar lebih menguatkan ya. Sebenarnya gitu ya, kok. Biar lebih menguatkan saran kita. Kalau untuk praktek, ya benar biar panjang. Tapi kalau kita menyarankan, biasanya kan orang itu nggak langsung nerima saran ya kalau nggak ada alasannya, gitu kan ya?
Iya. Yes or no? Nah, kadang udah disaranin aja ya masih nggak mau melakukan gitu ya. Ya lebih oke dikasih alasannya ya biar dia lebih yakin untuk melakukannya. Like that one. Oke, so silahkan guys ya. I will divide you into some rooms. Saya bagi ke beberapa rooms dan nanti ada salah satu yang mungkin yang ngelit roomnya ya guys. Jadi boleh dibantu untuk membacakan statementnya dan yang lain boleh teman-teman dikasih nasihat atau sarannya ya. You have time around 15 to 20 minutes ya, 15 sampai 20 menitan. Sebentar ya, satu room saya buat 3-4 participants nanti biar semuanya praktek ya. Like that one. Okay guys, see you and I will put on WhatsApp group ya. Saya taruh di WhatsApp group. Good luck guys, enjoy in the room and let's go to the breakout room. See you guys. See you next time. See you next time. Mau itu. Mau background. Sampai ketemu kembali. Hello, good evening. Hello. Oke, ini itu bangun tidur PPKM. Ketupat, dagang ketupat. PPKM ini Pak ketupat ya. Ketupat merupakan benda yang berbentuk ketupat juga. Tempat dia. Meja ini seperti apa?
You guys see where is Bro Paiman? Okay. Hello, bro. Hello, sis. Sorry, yeah, I interrupt you. I stop you, and I have to bring you back to the main session. Hi, can you hear me clearly, guys? Yes, I can hear you. Yes. Clear, thank you. That's cool, guys. I went to some rooms ya. Saya ke beberapa room untuk hari ini. Maybe did you realize that I were in your You room, not guys? go Teman-teman? to my room? Not yet. Yes. Belum ya? Oh, sih. Tadi ada siapa saja, guys, yang mungkin menyadari ya bahwa saya ada di room teman-teman? You not join in my You room, join I in think. my room. Oh, so sorry. Tadi saya ke You roomnya not join. sis You Wida not kayaknya join tadi ya ketika my speaking sis room. Wida. In my room. Alright, sis Lina juga ya tadi ya. Bro Koko Alright. join in my room, but just 3 seconds. Just 3 seconds. You know, sister, You got it. I control the room if I think that's running well. Jadi ketika saya masuk ke room, kayaknya aktif, kayaknya teman-teman oke nih di polanya. Itu saya pindah ke room yang lain. Soalnya ada mungkin di room yang lain. Jadi kelihatan ya teman-teman di room yang lain itu siapa yang sedang berbicara tuh kelihatan. Cuman saya nggak tahu ini ngomongin apa gitu nggak kelihatan. Gibah. Nah, I don't know. Jadi ketika di room satu nguping ya. ya misal ada di room satu ada Bro Ricky lagi speaking gitu, itu ada ya notifikasinya ada. Oke, berarti oke. Tapi kalau saya lihat di room yang lain kok nggak ada yang ngomong, nah pasti saya ke room itu ya. Pasti saya ke room itu, like that one. Berarti Bro Koko Mampir karena nggak ada yang ngomong. Jadi kalau Jadi kalau saya pastikan oke nih di room ini oke jalan. Nah, ya sudah berarti saya Tadi dibagi berapa orang, Bro Koko? 3, 4 orang ya. Tapi tadi ada juga yang ya temennya ada yang keluar akhirnya cuma berdua gitu ada kan tadi Only three. saya buat 3 ya guys soalnya makin teman-teman harus lebih banyak praktek hari ini tentang grammar kan jadi kalau grammar ya mungkin saya lebih dominan tapi tetap ya prakteknya ya teman-teman speaking di situ dengan cara ya saya buat 3, 4 Tapi belum lancar, Bro. Campur-campur nggak apa-apa kan, Bro? It's okay, guys. It's okay, really. Ya. Gaduh-gaduh. It's okay. Di sini kan ada kelas offline juga ya, teman-teman. Di kelas offline itu, kalau teman-teman tahu itu justru jauh lebih berantakan, guys. Really. Tapi ya, gimana ya? Kita ada dipaksa 24 jam pakai bahasa Inggris. Jadi ya bisa nggak bisa, guys. Harus pakai bahasa Inggris. Ya. Cepat ya bisanya kalau seperti Jadi itu. ya karena terpaksa akhirnya terbiasa like that one. Oke. Mungkin untuk Bro mau tanya. silakan. Ya, kalau ini kan kalau komunikasi itu biasa dengan orang kayak Filipin, kayak itu kita bisa lancar kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau kayak gini kan saya mikir verb-nya apa, present tense gitu loh. Gimana tuh? Oke. Kalau itu berarti lebih ke grammar ya, ke tata bahasa, guys. Ada beberapa bagian ya kalau kita belajar bahasa Inggris. Grammar itu tata bahasa, ada pola kalimat, ada kata bantu, ya, ada kata hubung. Nah, kalau itu kita harus banyak nulisnya, teman-teman ya. Ketika nulis kita lebih hafal. That's it. Ada juga di bahasa Inggris ini kita praktek listening ya, kita harus sering mendengar guys. Soalnya kalau bule ngomong itu kayak nggak ada jedanya kan, langsung cepet gitu kan ya. That's it. Nah, okay. There's man in front of a door. Nah itu tuh ngomong apa guys saya tadi ya? Coba. There's man in front of a door. Apa tuh guys? Kalimat saya apa tadi? There's man in front of the door. Apa guys? Ada yang bisa? There's a man in front of the door. That's it ya. Itu kan kalau dibedah kan there is a man in front of the door. In front of the door kan gitu. Itu kalau pelan bisa dipahami, tapi kalau bule kan ngomong cepet ya. Susah memahami. Nah, itu jadi kita harus banyak listeningnya. Tapi ya sekali lagi ya, teman-teman tanya ke siapapun pasti jawabannya sama ya. Harus praktek. Listening harus sering praktek. Ngomong apalagi ya harus sering praktek. Jadi nggak ada cara lain. Ya memang caranya praktek ya. You need to practice. Tapi praktek kalau pelan-pelan boleh lah. Boleh of course ya. Untuk hari ini sedikit ya yang perlu saya koreksi dari teman-teman. Mungkin
di cara baca ya, sekali lagi jangan sold, you sold, bukan sold, tapi should ya guys, you should. Should. Ya. You should. You should. Nah, itu yang saya dapat tadi ya. You should. Kemudian should. ketika pakai suggest itu pakai verb ing ya guys. You should. Sorry, you. I would I suggest suggest you you. Nah, doing kembali. Pakai ing ya. Kalau suggest pakai ing. Satu lagi kalau bilang recommend bukan recommended ya, tapi recommend. Recommend atau recommend. Recommend. Oke. Recommend. Gitu ya. Oke ya. Sebelum saya tutup kelas kita hari ini teman-teman, mungkin biar teman-teman lebih semangat ya. Jadi gini guys, kalau di kelas offline itu ada apa ya? Hukuman gitu. Ya. Kenapa kita berbahasa Inggris 24 jam kok dipaksa banget? Soalnya kalau ngomong selain pakai bahasa Inggris, satu kata itu didenda Rp500 guys. Oh my God. Nah, oke. Ya. Sama ya, saya juga berawal dari kursus ya. Jadi saya dulu ketika saya sampai sekarang pun saya masih belajar juga ya guys. Tapi dulu ketika awal-awal banget saya nginep di asrama gitu ya. Itu saya dibangunin tuh sama tutor saya ya. Hey, come on, wake up ya. Biasa di rumah saya nggak pakai bahasa Inggris nih, saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Saya cuma bilang, aduh sebentar Pak ya. Itu 1.500 guys. Aduh sebentar Pak ya. Itu saya belum cuci muka tuh ya, udah kena denda 1.500. Very stres. Nah, oke. Sebentar gimana? Ya aduh sebentar Pak, itu kan 3 kata bukan bahasa Inggris semua kan? Itu 1.500. Tapi bagus juga sih untuk memotivasi. Benar, tapi kan lama-lama kita mikir ya. Ya masa iya kita didenda terus. How much gitu ya. our money loss? Lebih cepat bisanya ya. Iya, jadi kita ya bisa nggak bisa kemana-mana pakai handphone ya, pakai bantuan Google Translate kita cari lang. Jadi sebelum kita ngomong tuh kita cari ya. Aduh tuh apa ya? Nggak ada nih bahasa Inggrisnya. Aduh tetap. Aduh. Oh my God. Kalau ya. Oh my God. Sebentar itu. Just a moment. Wait a moment. Oke, just a moment. Pak itu sir. Wait a moment sir ya. Gitu. Moment. Gitu. Ya, seperti itu ya guys. Jadi kalau di teman-teman kan tidak ada ya seperti itu, tapi ya bukan berarti kita tidak ada tekanan. Kita harus menekan diri kita sendiri ya. Harus ada target. Like that. Kalau kita tidak tahu pertanyaannya, gimana Bro Koko menjawabnya? Kalau tidak tahu pertanyaannya, maksudnya tidak paham. Kita baru belajar. Tidak mengerti maksudnya. Oh, kita bisa pakai what do you mean gitu ya? What do you mean? Nah, what do you mean? Apa maksud pertanyaannya? Atau Repeat again. Atau can you repeat? Yes. Can you Or repeat? sorry. Sorry. Atau gampangnya cuma dengan kata satu aja. Sorry. Yeah, sorry. Sorry. Can you? Sorry. Can you repeat again? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Walaupun kita tidak ada tekanan satu sama lain ya, tapi kita harus ada target. Jadi bisa nggak bisa ya harus dipaksa dari diri kita. Oke guys? Oke bro. Thank you so much bro. Welcome. Banyak sebenarnya cerita tentang kelas offline ya. Mungkin kedepannya lah ya. Nanti saya bagikan sedikit-sedikit lah. Oke, thank you so much guys for today ya. See you next Thank you bro. Bye. Wassalamualaikum Sampai besok bro. Siswida. Teman-teman sudah ada yang ikut di itu belum yang di luar room?